kopling terlalu neken, gasnya kendor, otomatis nanti bisa mundur dong kalau kita tanjakan kan kayak barang sayang kita gitu. Jadi kita harus tahu cara perawatan dasarnya dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wita Salau. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang teori-teori dasar dalam belajar nyetir atau belajar membawa mobil. Nah, ini sama bos kita, namanya Pak Hanto. Nah, udah berpengalaman sekitar 50 tahun dalam dunia penyetiran. Udah pokoknya banyak lah. Ada SIM-nya lengkap ya Pak? A, B, C, D gitu Pak ya. Ya Pak, jadi bagaimana Pak dasar-dasar dalam mobil harus diuji dulu? Jadi mobil itu kan kayak barang sayang kita gitu. Jadi kita harus tahu cara perawatan dasarnya dulu lah. Dari kita memperlakukan mobil, dari kita awalnya kita mencuci mobil bagaimana, terus tahu kondisi mobil, baik itu bodinya maupun dalam mesinnya gitu. Nggak usah mesin yang berat-berat gitu ya. Contohnya gimana kondisi akinya, pengapiannya, terus remnya, koplingnya, yang nyaman untuk kita gitu. Jadi kita harus tahu kondisi mobil dulu gitu loh. Nah, dari tahu kondisi mobil kita harus perawatan tuh ya. Kalau dilus-lus ya, dicuci, dilap, dibersihin gitu kalau kita punya mobil gitu. Jadi ibaratnya mobil itu nyatu dengan jiwa kita gitu. Nah, kondisinya belajar mobil tapi belum punya mobil gimana Pak? Nah, ya nyuci mobil orang lain, ntar abang nyuci mobil saya. Jadi paling enggak gini, maksud saya itu izin, Pak. Kita harus tahu lah kondisi mobil yang akan kita gunakan itu seperti apa, tipenya gitu loh. Kan mobil sekarang ada variasi manual dan matic gitu ya. Yang mau kita pakai taruhlah yang manual gitu. Mobil tuh menurut saya kita harus belajar mobil tempatnya harus mantep, harus berani gitu loh, berani tapi bukan asal-asalan berani gitu loh. Mantep kita biasanya kan kita belajar mobil tuh dilatih dulu gitu, dikasih teori. Kalau saya dulu didampingin dulu sama saudara saya gitu untuk mobil. Pertama kali naik mobil itu perasaan jalan itu sempit gitu loh. Sempit terus mobilnya gede gitu ya. Sebenarnya enggak mobil jalan itu bisa untuk simpangan 2 mobil, tapi karena pertama kali kita pakai mobil perasaan tuh hanya untuk 1 mobil lah. Dari situ berarti kan butuh adaptasi. Nah, tergantung kita masing-masing orangnya untuk adaptasi terhadap mobil dan lingkungan sekitar mobil gitu. Itu harus adaptasi ya Pak? Adaptasi dulu kayak. Nah, kalau masalah nanti cara ngegas, ngerem itu ya nggak jauh beda lah sama kita punya feeling kalau kita naik motor. Itu kan udah bisa naik motor gitu ya. Dan Wito udah pernah latihan mobil gitu. Ya tinggal memperlancar tuh dengan sering bawa mobil toh. Jangan terus Witonya ragu atau Witonya takut gitu. Jangan, udah. Pokoknya harus sering bawa mobil. Kalau misalnya nggak harus ke jalan raya, ya pertama kali ke tanah yang agak lapang gitu, misalnya lapangan. Itu lebih baik gitu loh. Jadi setelah kita di lapangan agak sering gitu bolak-balik muter-muter lapangan, maju mundur, baru kita ke jalan yang jangan jalan raya, agak sepi lah, jalanan perumahan yang agak sepi gitu. Nah, kita baru mulai di jalan pelan-pelan gitu. Lama-lama kalau kita sering beradaptasi dengan sering membawa mobil gitu kan, jadi kita feelingnya main gitu di situ. Sama kita naik motor, naik sepeda kan gitu, pakai feeling juga kan gitu. Kalau teori dasar gitu Pak, secara teori dasar gitu dalam permainan kopling dan gas gitu Pak. Iya, jadi kopling kan digunakan untuk saat kita mau pindah gigi ataupun biasanya kalau tanjakan itu, kalau saya ya, tanjakan itu selain kita pakai rem tangan,
kita juga mainan antara kopling sama gas, karena kalau kopling terlalu neken, gasnya kendor, otomatis nanti bisa mundur dong kalau kita tanjakan ya gitu. Kita harus mainin tuh pada saat posisi feeling juga sih, feeling juga masih posisi kita kapan kita ngelepasin rem tangan untuk kita naik menekan gas pelan-pelan dan melonggarkan kopling supaya agak maju pelan-pelan, menahan mobil supaya tidak mundur gitu loh. Kalau mundur kan di belakang takutnya ada kendaraan lain, jadi takut kejedot gitu loh. Nah, itu caranya kalau ditanjakan kita mau maju ya tekan gas dikit-dikit, lepasin kopling dikit-dikit, sama lepasin rem tangan dikit-dikit gitu pelan-pelan gitu. Lama-lama maju gitu. Walaupun ya pertama-tama mungkin suara mesinnya agak ngerong-ngerong gitu, wong gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau udah lama-lama kebiasaan ya insya Allah bagus, mulus gitu saat gitu. Itu untuk tanjakan. Kalau untuk jalan umum kayak sekarang jalan raya gitu, itu hanya kita menekan pedal gas saja. Ini gas kalau kondisi lancar kayak gini kita ya hati-hati, jaga jarak dengan depannya. Jaga jarak penting karena kita jangan sampai ngerem mendadak gitu kan. Iya. Nah, ngerem mendadak kitanya nggak enak, penumpang juga nggak enak. Di belakang sana takutnya gitu kalau dadakan kan terjadi benturan, nyeruduk atau apa kan bahaya bagi kita dan orang lain gitu. Berarti kesimpulannya harus sering latihan ya Pak ya? Sering latihan, sering bawa mobil. Kalau udah bisa itu kayak tadi, pertama latihan mungkin ya kita harus tahu kondisi mobil, kedua kita latihan di tempat yang agak lapang untuk menghindarin benturan, gesekan atau apa. Setelah kita udah adaptasi di tanah lapang, baru kita ke jalan yang sepi gitu. Jangan yang rame dulu, sepi dulu, adaptasi terhadap kanan kiri jalan gitu, kanan kiri jalan. Nah, setelah itu baru kita nyoba di jalan raya gitu, dengan jaga jarak dengan depannya, lihat juga belakangnya gitu. Kalau kondisi tanjakan seperti saya tadi bilang, kalau kita posisi mau naik ya dari posisi tanjakan berhenti, kita berhenti ya, terus kita mau maju ya tadi seperti yang saya bilang tadi, kondisinya bisa main antara gas, kopling, dan rem tangan. Kalau kondisi lurus kayak gini enak kok, kita cuma pegang kendalikan gas sama naik turunin gas. Kalau misalnya kan lancar gitu. Tapi kalau kondisi yang di jalan perkampungan yang agak banyak polisi tidur ya itu gas, kopling sama rem siap-siap itu biar agak mulus ya gitu. Oke guys, demikian pembahasan singkat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lagi ingin belajar berbawa mobil. Jadi intinya harus sering latihan, harus sering nanya juga sama yang ahli, dan pokoknya latihan sih. Kalau misalnya nggak punya mobil berarti harus punya mobil dulu. Pinjam ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti silakan cek juga YouTube-nya Pak Tanto, itu lebih ke tanaman. Jadi teman-teman yang hobi tanaman bisa join di channel YouTube-nya Pak Tanto. Nanti saya akan lampirkan di deskripsi. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa safety riding ya. Jadi gini guys, kronologinya gini. Ini saya sebenarnya anak buah yang paling gak sopan sih, yang nyetirin bos saya ini. Karena nggak bisa bawa mobil, terpaksa bos saya nyetir. Sekarang saya disuruh belajar nyetir biar bisa nyetir sendiri. Oke, jangan kemana-mana.